Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Meskipun saya agak jarang ya di bulan Ramadan ini, saya agak jarang mengupload video karena juga berbagai kesibukan. Malumlah kalau di tempat saya ini di Provinsi Riau ya, di Kota Duri, itu pulang sholat itu rata-rata jam-jam setengah 10, jam-jam 10 kurang begitu, pulang sholat tarawih. Jadi karena itu sudah kelelahan dari maghrib, belum lagi aktivitas siang hari, jadi itu yang membuat saya mungkin agak berkurang membuat konten-konten YouTube karena lebih banyak waktunya untuk kegiatan di masjid begitu. Oke teman-teman, teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja, bisa diorder sebanyak-banyaknya ya, karena stoknya masih ada di rumah. Mungkin pengirimannya beberapa hari sebelum Lebaran sudah close ya, minimal 2 hari sebelum Lebaran sudah close, minimal 2 hari sebelum Lebaran. Jadi order sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang, nanti akan dibuka lagi mungkin setelah Lebaran lagi. Oke. Nah, jangan lupa untuk diorder buku ini. Caranya bagaimana? Langsung diorder saja ke WhatsApp di bawah ini, WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah teman-teman akan bisa mendapatkan buku ini. Caranya bagaimana? Ketika order, kasih tahu alamat Anda berupa kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili, biar kita dengan mudah untuk bisa mengecek ongkos kirimnya berapa. Dan nanti tinggal transfer aja ke rekening yang saya berikan. Itu berupa harga buku plus ongkos kirim. Dan teman-teman yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, di Australia, di Amerika, dimanapun Anda berada, Anda juga dengan mudah bisa untuk mendapatkan buku ini ya. Tinggal order saja ke WhatsApp yang tadi saya berikan. Oke teman-teman, ini apa ya, ada testimoni yang masuk kepada saya tertanggal 21 April yang lalu. Cuma ketika saya ingin berbuat janji dengan beliau, katanya tidak bersedia untuk diwawancarai, makanya saya tampilkan saja tulisannya. Tapi identitas ibu ini juga saya rahasiakan ya, saya tidak memperlihatkan. Oke, langsung saja saya bacakan testimoninya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya juga ingin berbagi cerita ya sama Pak Ustadz, cerita bahagia tentang dahsyatnya amalan salawat Jibril. Oke, gimana ceritanya ya? Saya sebelum lihat di YouTube channel Bapak, saya suka bersalawat cuma 1000 sehari. Setelah saya menonton channel Bapak dan cerita-cerita ibu-ibu yang curhat ke Bapak, jadi penasaran ya Pak. Apa salahnya saya coba? Ya, ini bukan dongeng, bukan kerangan, tapi hari ini saya nonton. Sekarang saya mengalaminya sendiri. Seminggu sebelum Ramadan, saya nonton udah 4 hari sesudah Ramadan. Baru saya coba amalan salawat Jibrilnya ditambah 10.000 sehari, amalan semalam dicicil. Baru 10 hari saya amalkan, saya coba lihat ATM yang tadinya ATM cuma khusus untuk setor, pas cuma buat setor, nggak pernah menabung sama sekali. 50.000 pun nggak pernah Pak Ustadz. Pas saya cek, kok ATM saya ada saldo 4.019.000 rupiah. Saya tanya-tanya terus, ini bener uang saya? Sampai rumah nangis, peluk ibu sampai lama, nangis. Dan ibu juga nangis. Ada apa? Dikira ada yang celaka atau ada yang menyakitkan hati gitu loh Pak Ustadz. Wah, alhamdulillah, maaf, perkenalkan saya, ini saya skip namanya ya, Ibu titik-titik dari mana. Dan kejadiannya di bulan ini, bulan Ramadan, pas mulai mengamalkan tanggal 5 April 2022. Pas saya cek saldo itu tanggal 19 April, cuma 10 hari, tapi diijabah doa-doaku sama Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ada balasan makasih Pak Ustadz. Saya sangat bersyukur banget dapat rezeki di bulan Ramadan ini. Saya mana kemarin waktu sebelum buka ATM saya nangis. Saya punya setoran ke bank masih kurang 500.000. Saya lebih sedih lagi ya Pak, di bulan Ramadan ini belum punya uang, ingin bagi-bagi ke saudara. Uang nggak punya, ya Allah berikan rezekiku ya Allah. Habis subuh saya nangis, Masa Allah
pas siangnya jam 11 ada Pak RT suruh ke kecamatan ngambil uang UMKM modal dagang dapat 600.000. Selama ini musim corona covid belum pernah saya dapat bantuan apapun, baru sekarang kayak nggak diaku warga atau mending orang cukup atau memandang orang cukup, entahlah Pak Ustadz. Besoknya saya langsung setor 2 juta, pas lihat saldo ada 6 juta di buku rekening. Katanya, Bu, kalau ini potong buat bulan nanti nggak bakalan muncul di ATM, ini ada 4 juta, jadi ini asli uang Ibu. Gitu ceritanya Pak Ustadz. Padahal nggak pernah nabung, uang selalu pas untuk setor gitu aja gitu Pak Ustadz. Ini benar-benar ajaib. Paham ya teman-teman ceritanya? Jadi ibu ini punya saldo di rekening itu hanya 50.000 aja. Selama ini nggak pernah digunakan untuk nabung, untuk menyimpan uang, tapi untuk anulah paling kalau transfer gitu aja. Nah tiba-tiba pas cek saldo itu kaget gitu. Kan terima uang dari tadi bantuan tadi ya, kemudian bantuan dari Pak RT tadi terima, mau store ke situ biar bisa dipotong untuk bayar ke bank, maksudnya kan begitu. Tiba-tiba kaget melihat uang ada saldonya 6 juta padahal sebelumnya nggak ada gitu. Nah jadi 2 juta yang di store plus 4 juta yang ada di rekening, jadi 6 juta begitu ya. Gitu ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi di samping ini adalah apa lagi namanya? Ini cuma percakapan pribadi saya yang tidak mungkin saya publish di sini ya. Oke. Jadi begitulah teman-teman. Kalau kita berpikir ya, bagaimana sih bisa caranya kok bisa, masa iya ada ATM bisa terisi sendiri? Iya, saya jangankan Anda yang berpikir begitu, saya sendiri pun tidak masuk akal bagi saya bagaimana caranya ATM bisa terisi saldo sendiri. Saya dan Anda juga sama-sama manusia, kita pun nggak bisa nalar itu dengan akal sehat kita. Cuma masalahnya ini kan bukan rekayasa buatan manusia. Ini adalah Allah yang membuatnya seperti itu ya. Kalau sudah Allah yang mengkehendaki seperti itu kejadiannya, ya sudah, kita terima saja. Ya, kita tidak pernah tahu memikirkan bagaimana kuasa Allah itu bisa, prosesnya bisa berjalan begitu. Yang kita tahu adalah Allah yang Allah SWT yang maha berkuasa atas apapun yang ingin, apapun yang Allah kehendaki terjadi, ya maka terjadilah begitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda bertanya, teman-teman, misalnya Anda melihat ada satu ibu yang ATM-nya terisi sendiri, atau ada testimoni yang saldo ATM-nya terisi sendiri, lalu kemudian Anda bertanya, tolong ajari saya bagaimana caranya agar ATM saya terisi sendiri. Itu nggak bisa ya, karena tidak ada tutorial cara membuat agar ATM terisi sendiri. Yang ada adalah kita banyak bersalawat, maka terserah Allah mau kasih rezeki kepada kita lewat mana saja. Bisa dengan cara yang misalnya omset penjualan kita meningkat, atau ada kita dapat proyek, atau kita naik jabatan, atau itu kan cara-cara yang masuk akal oleh kita. Tetapi kalau cara yang tidak masuk akal juga sangat banyak, tiba-tiba saldo terisi sendiri, tiba-tiba dapat uang kaget, macam-macam lah. Jadi Allah Maha Kuasa membuat sesuatu itu bisa dengan asbab maupun dengan tidak ada asbab begitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita banyak bersalawat saja. Insya Allah orang yang bersalawat itu adalah orang yang senantiasa Allah mudahkan urusan-urusannya, Allah berikan rezekinya. Terserah Allah mau Allah berikan rezeki lewat mana. Bisa dengan cara yang ada asbabnya, bisa juga dengan cara yang tidak ada asbabnya. Oke teman-teman, semoga paham ya, dan semoga bisa meningkatkan semangat untuk selalu bersalawat. Jadi kalau orang yang rajin bersalawat itu, jangankan di akhirat beliau itu orang-orang yang bersalawat ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, di dunia pun sudah dimudahkan Allah jalan-jalan kehidupannya, gitu ya. Jadi tidak ada ruginya kita bersalawat, malah mendapatkan untung yang banyak ya. Sebetulnya salawat itu bukan untuk Rasulullah, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri, agar kita dapat mendapatkan barokah dan kemudahan-kemudahan dalam kita hidup di dunia ini gitu. Keberkahan itu bisa datang dari mana saja, bisa datang dari rezeki yang mudah, utang kita dilunaskan, dari jalan-jalan, semua jalan-jalan
Semakin banyak kita mendawamkan salawat, maka semakin banyaklah keberkahan yang kita dapatkan. Jadi salawat itu istilahnya adalah doa, ya. Jangan kalau ada komentar yang mengatakan kok bisa salawat kok digunakan untuk hal-hal yang serendah itu, hal yang untuk mendapatkan keduniaan. Bukan begitu. Salawat itu sama dengan doa. Kalau kita berdoa ya boleh dong minta doa apa saja kepada Allah. Oh, kita mintanya sama Allah, ya Allah minta disembuhkan penyakit. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah minta agar kita dimudahkan bisa lulus ujian. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah minta agar dimudahkan rezeki bisa membeli mobil. Boleh nggak? Boleh. Nah, dengan kita bersalawat, maka hijab doa kita untuk sampai kepada Allah itu tidak ada hijabnya, langsung sampai begitu. Itulah pentingnya salawat dalam setiap kita berdoa. Itu teman-teman ya. Oke, saya tunggu order bukunya dan saya tunggu testimoni berikutnya dari teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.